Kalau kamu sering merasa stres, cemas, atau kesulitan menghadapi masalah hidup, video ini cocok banget buat kamu. Stoicisme, seni menghadapi masalah hidup dengan tenang. Selamat datang di channel Konsentrasi, tempat di mana kita membahas filsafat dan pemikiran kritis dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Kalau kamu sering merasa stres, cemas, atau kesulitan menghadapi masalah hidup, video ini cocok banget buat kamu. Hari ini kita bahas filosofi stoicisme, seni menghadapi hidup dengan tenang, tanpa drama berlebihan. Yuk, simak sampai habis. Coba jujur deh, berapa kali dalam sehari kamu merasa kesal karena hal-hal kecil? Entah itu macet di jalan, komentar pedas di media sosial, atau deadline kerjaan yang mepet banget. Semua itu bikin kepala rasanya mau meledak, kan? Tapi sebenarnya masalah-masalah itu nggak selalu harus bikin kita stres. Masalahnya bukan pada kejadian itu sendiri, tapi gimana cara kita ngadepinnya. Nah, disinilah stoicisme masuk. Stoicisme ngajarin kita buat fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan nggak terlalu peduli sama hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan cara ini kita bisa menghadapi hidup dengan lebih tenang dan nggak gampang kebawa emosi. Stoicisme tuh bukan sekadar teori filsafat kuno. Ini adalah cara hidup yang udah terbukti efektif selama ribuan tahun. Filosofi ini diperkenalkan pertama kali oleh Zeno dari Citium di Yunani, tapi yang paling terkenal adalah 3 tokoh besar. Seneca, penulis dan penasihat politik di Roma. Dia sering nulis tentang bagaimana menghadapi masalah hidup dengan bijaksana. Epictetus, mantan budak yang ngajarin bahwa kebebasan sejati adalah mengendalikan pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi sekaligus penulis buku Meditations, yang masih relevan sampai sekarang. Mereka semua menghadapi masalah yang berat di zamannya. Tapi dengan stoicisme, mereka bisa tetap tenang, fokus, dan gak gampang goyah. Ya, ada 3 prinsip utama stoicisme yang bisa langsung kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kamu kesel banget karena cuaca hujan pas mau pergi? Atau kecewa karena komentar orang nggak sesuai ekspektasi? Stoicisme ngajarin kita buat fokus ke hal yang bisa kita kendalikan, kayak tindakan, pikiran, dan respon kita. Sementara hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, opini orang, atau hasil dari usaha kita, nggak perlu bikin kita stres. Yang bikin kamu stres bukan kejadian itu sendiri, tapi cara kamu bereaksi terhadapnya. Epictetus. Latih diri kamu buat ngelepas hal-hal yang di luar kendali. Percaya deh, hidup bakal jauh lebih ringan. Masalah di hidup itu pasti datang. Tapi kamu punya pilihan, mau marah-marah atau tenang dan fokus cari solusi. Marcus Aurelius pernah bilang, kalau kamu terganggu sama sesuatu, rasa sakit itu bukan karena kejadian itu, tapi karena penilaianmu. Dan kamu punya kekuatan buat mengubah penilaian itu. Kuncinya adalah jangan terlalu reaktif. Luangkan waktu buat berpikir sebelum bertindak. Dengan begitu, kamu nggak akan terjebak di lingkaran emosi negatif. Dalam stoicisme, kebahagiaan sejati datang dari menjalani dengan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kejujuran, keadilan, keberanian, kebijaksanaan. Kalau kamu berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, kamu nggak akan gampang goyah oleh masalah hidup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Setiap pagi, coba bayangin hal buruk yang mungkin terjadi. Misalnya kehilangan pekerjaan, konflik sama orang terdekat, atau kesehatan yang menurun. Kok malah bayangin hal buruk? Bukan buat bikin kamu pesimis, tapi biar kamu siap secara mental kalau itu beneran terjadi. Jadi kamu nggak kaget atau panik. Coba deh tiru Marcus Aurelius. Dia selalu nulis refleksi pribadi tentang apa yang dia pelajari dari hidup. Kamu bisa mulai dengan hal-hal sederhana, kayak apa yang kamu syukuri hari ini, apa masalah yang kamu hadapi, dan gimana cara kamu ngatasinya. Apa pelajaran penting yang kamu dapat? Ini bakal bantu kamu lebih sadar dan tenang dalam menghadapi hidup. Ingat, segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Jangan terlalu terikat sama uang, jabatan, atau hubungan. Kalau kamu belajar melepaskan keterikatan emosional, kamu bakal lebih mudah menerima perubahan dan kehilangan.
Di dunia yang penuh tekanan, hidup dengan tenang adalah kemenangan terbesar. Stoicisme mengajarin kita bahwa kebahagiaan sejati nggak datang dari hal-hal eksternal. Kebahagiaan itu datang dari cara kita mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Jadi mulai sekarang, coba praktikkan stoicisme di kehidupanmu. Fokus ke hal-hal yang bisa kamu kendalikan, jaga ketenanganmu dalam menghadapi masalah, dan jalani hidup dengan kebajikan. Dan jangan lupa, kunci stoicisme adalah tetap tenang, fokus, dan kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Konten Serasi. Share juga video ini ke teman-temanmu yang lagi butuh pencerahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap berpikir kritis dan jaga ketenangan batin. Salam dari Konten Serasi.